Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Pasti baik ya. Jadi kita akan mempelajari materi hari ini adalah turunan fungsi trigonometri. Nah, kalau bicara tentang trigonometri, memang nggak ada habisnya, mulai dari fungsi trigonometri, trigonometri sampai turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi namun pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan ke kalian bagaimana sih cara mengerjakan soal fungsi trigonometri. Nah, sebelum mempelajarinya, kalian harus ingat materi ini, bagaimana sih cara menentukan fungsi. Jadi kalian harus tahu nih turunan itu gimana, misalnya fx, c turunnya apa gini. Nah, terus ingat kalian x pangkat 2 apa turunnya, jadi kalian harus bisa harus mengingat ini intinya. Lanjut kita ke pengertian turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi turunan fungsi trigonometri adalah proses matematis untuk menemukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Fungsi trigonometri mempelajari tentang fungsi sinus dan kosinus melalui sudut-sudut segitiga. Untuk penulisan turunan sebuah fungsi biasanya ditulis dengan adanya tanda petik seperti di bawah. Turunan fx sama dengan f aksen x. Nah, jadi bentuk turunan f aksen x bisa dikembangkan pada beberapa bentuk fungsi trigonometri lainnya, seperti pada fungsi sinus, kosinus, tangen, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah turunan trigonometri. Rumus ini bisa kalian gabungkan dengan beberapa fungsi trigonometri. Namun untuk mendapatkan kondisi seperti rumus ini, kalian harus melakukan penurunan dengan menggunakan aturan berantai. Jadi rumus aturan berantai itu adalah seperti ini: f aksen dx dengan f aksen dx di aksen x. Aturan berantai terdiri banyak fungsi. Nah, anggap saja fungsi pertama adalah x dan fungsi selanjutnya adalah fungsi 2 atau dx. Nah, jadi dia ada dua fungsi 1 dan fungsi 2. Itu. Nah, ini kita ada contoh soalnya. Kita lihat dari soal ini, f dx sama dengan x kuadrat tambah 2x pangkat 2. Dia ada dua fungsi. Jadi yang pertamanya ya x kuadrat tambah 2x kita anggap kotak pangkat 2, jadi kotak pangkat 2 dan fungsi 1 atau fx. Fungsi kedua gx nya adalah x kuadrat tambah 2x. Nah, jadi langkah pertama adalah kita turunkan gx nya. Nah, jadi gx yang ini kita anggap fungsi 2 lah, 2x kuadrat tambah 2x. Terus turunan x pangkat 2 tambah 2x adalah 2x tambah 2. Nah, jadi langkah yang kedua itu masukkan nilai g aksen x ke dalam rumus aturan berantai. Nah, jadi kita masukkan aja ke rumus ini. Nah, jadi kan g aksen x kan depan nih, jadi kita masukkan ke rumus aturan berantai. Nih, inilah fungsi x nya yang pertama, nih yang kedua. Jadi nah, kemudian nih yang dua nih kita turunan ke muka. Turunannya adalah, jadi ini kita pindah ke depan, jadi 2 kali 2x tambah 2 kali x kuadrat tambah 2x. Lanjut kita ke rumus fungsi trigonometri. Kalau kalian semua nemuin soal yang sulit atau pangkatnya itu lebih dari 1, maka kalian bisa menggunakan rumus fungsi trigonometri ini. Jadi kalian tinggal masukkan x-nya ini berapa, maka akan kita ketahui dengan turunannya berapa gitu. Jadi gampang aja sih. Jadi kalian akan ketemu langsung jawabannya ketika misalnya ketemu soal yang ini misalnya. Jadi langsung turunnya ini apa, jadi ini langsung turunnya. Dan langsung aja kita ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, tentukan turunan y sama dengan cos x kuadrat. Nah, jadi misalkan, nah kan x kuadratnya kita anggap sebagai u, jadi turunan u nya adalah 2x. Jadi kita ini yang kita turunkan dulu lah sesuai dengan rumus aturan berantai tadi.
Nah kemudian nih cos nih kita turunin dulu, min sin u kali u aksen x. Kenapa jadi berujuk seperti ini? Karena kita menyelesaikan, karena kita nih kita kan misalkan tadi o kan, jadi kita tulis o dulu x kuadrat, nah u aksennya 2x, kita pakai perbedaan tadi, terus kita kembalikan seperti untuk semula, u nya adalah x kuadrat, u aksen adalah 2x, terus 2x kita taruh di depan jadi min 2x sin x kuadrat. Contoh yang kedua, tentukan turunan y sama dengan sin 4x. Nah misalkan ini sama aja kayak contoh pertama, jadi kita misalkan u nya adalah 4x, turunannya adalah 4, terus turunan sin adalah cos. Jadi ini aturan berantai rumus atau muter tadi, cos u kali u aksen. Yang pertama adalah kedua, maksudnya yang pertama maksudnya kedua, terus u nya adalah 4x, u aksen adalah 4. Nah kemudian kita 4 nya kita taruh di depan, jadi 4 cos kali 4x. Contoh yang ketiga, tentukan turunan y sama dengan secant 1/2x. Sama aja kayak tadi soal yang tadi. Nah u kita misalkan adalah 1/2x, jadi turunan 1/2x adalah 1/2. Kemudian turunan secantnya adalah secant u tan u, terus kita tambah dengan ini u aksen x yang kita temukan tadi, kemudian kita ganti dengan 1/2x, terus 1/2 nya kita taruh di depan, jadi hasilnya adalah 1/2 secant 1/2x kali tan 1/2x. Contoh yang keempat, tentukan turunan y sama dengan tan 2x tambah 1. Misalkan nih 2x tambah 1 kita jadikan sebagai o, turunannya adalah 2. Baru kita turunkan tan ini, secant kuadrat u aksen x sama kayak tadi, kemudian kita ganti u nya ini kita ganti dengan 2x tambah 1, u aksennya diganti dengan 2. Nah jadi setelah itu 2 nya kita taruh di depan, jadi turunannya adalah 2 secant kuadrat kali 2x tambah 1. Contoh yang kelima, tentukan turunan y sama dengan sin 7 4x min 3. Nah jadi misalkan berarti karena dia ada 7 di sini, kita bentuk seperti ini dulu ya, tutup buka kurung sin 4x min 3 tutup kurung pangkat 7. Nah jadi yang kita ambil kita jalankan adalah kita cari dulu adalah sin 4x min 3. Jadi yang ini kita misalkan sebagai ux sama dengan sin 4x min 3. Kemudian di sini kita lihat ini 4x min 3 kita anggap sebagai u. Jadi turunannya adalah 4. Baru turunan sin adalah cos u aksen. Kita ubah u nya jadi 4x min 3, u aksennya adalah 4. Terus 4 nya kita taruh di depan jadi 4 cos kali 4x min 3. Nah belum selesai sini belum selesai, ada lagi. Nah jadi kita kalau bentuk seperti ini kita buat seperti ini dulu lah rumusnya nih, n ux pangkat n 1 kali u aksen x, n nya adalah 7, ini n nya 7, u x nya adalah sin 4x min 3, terus u aksen x adalah nih yang baru kita turunkan tadi. Nah kemudian 7 kita bisa kita kalikan, 7 dikali 4 28. Terus setelah itu bentuk yang gini kita ubah ke bentuk asalnya seperti ini, jadi 28 sin 6 4x min 3 kali cos kali 4x min 3. Jadi dirubah bentuknya ke asal jadi sin 6. Jadi seperti asalnya seperti ini menjadi ini. Contoh yang keenam, turunan dari y sama dengan 3 sin x min cos x. Nah berarti di sini kita turunkanlah sin sama cos x, kita turunkan dulu ya. Jadi turunan sin x adalah cos x, turunan yang cos x adalah min sin x. Nah jadi kita ganti aja, sin x adalah cos x, turunannya cos x adalah min sin. Nah jadi hasil akhirnya adalah 3 cos x tambah sin x. Jadi harus karena metode ketemuan adalah positif, jadi 3 cos x tambah sin x. Contoh yang 7, turunan dari gx dengan 3x kuadrat min 1/2 x pangkat 2 tambah 2 cos x. Nah jadi yang kita lakukan pertama adalah kita turunan yang cos x nya nih,
Jadi cos X, turunan cos X adalah main sin X. Terus setelah itu, nah yang 2x pangkat 2 nih kita taruh di atas. Jadi x pangkat min 2 ini ada sifatnya, terus jadi ini kita turunin ya, jadi 6x ini jadi plus, karena min 2 dikali min setengah adalah plus 1, jadi plus x min 3 karena min 2 min 1 nih kan turunan, tambah 2 nih cos x kan min sin x sudah. Terus jadi ini, nah jadi ini kita ubah ke bentuk gini di 1 per x pangkat 3. Nah, contoh yang ke-8, turunan dari y sama dengan secant t min cosecant t. Nah, jadi ini ada secant t sama cosecant t, jadi kita turunin yang ini sama inilah. Jadi turunan secant t adalah secant t tan t, turunan cosecant t adalah min cosecant t cot t. Terus kita masukin di sini. Jadi ini positif lah, langsung ini positif. Kemudian secant t ini bisa diubah seperti jadi 1 per kotangan t, tan t bisa diubah jadi sin t per cos t, tambah kan negatif positif. Cosecant adalah 1 persen t, kali cos t persen t. Kenapa bisa diubah gini? Nah, di sini ada di materi trigonometri di kelas 10. Jadi kalian buka lagi lah. Kenapa jadi secant t jadi seperti ini? Terus jadi hasilnya adalah turunannya adalah sin t tambah cos t sin t per sin t cos t kuadrat. Nah, itu yang ke-9 nih, masuk ke contoh 9. Turunan dari y sama dengan x pangkat 3 tan x. Nah, jadi ini mirip seperti ini adalah o, ini adalah p. Nah, jadi kita menggunakan turunan yang ini u aksen p tambah op aksen. Nah, jadi u x pangkat 3 adalah sebagai o, tan x adalah jadi p. Jadi kita turunin x pangkat 3 adalah dx pangkat 2, turunan tan x adalah secant kuadrat x. Nah, kemudian kita masukin aja, kita substitusi ke sini, kita selesaikan aja. Nah, setelah itu secant kuadrat x ini kita bisa ubah jadi seperti itu. Jadi secant kuadrat x ini kita ubah jadi bentuk tan kuadrat x plus 1. Nah, kemudian kita kalikan, nah jadi ini. Terus kita sesuaikan tanda kita sesuaikan. Jadi ini dulu lah x pangkat 3 tan 2x, baru dx kuadrat tan x, yang terakhir adalah x pangkat 3. Nomor contoh yang terakhir, turunan dari gx sama dengan sin 2x min cos x per cos 4x. Jadi nilai g aksen pi per 4. Nah, jadi di sini kita lihat dari bentuk ini adalah o adalah p, maka turunannya adalah ini O aksen P min UP aksen per P kuadrat. Nah, kalau ketemu gini pasti turunannya ada ini. Nah, jadi misalkan U nya adalah sin 2x min cos x, P nya adalah cos 4x. Nah, jadi turunan yang U adalah 2 cos 2x plus sin x, turunan yang cos 4x adalah min 4 sin 4x. Jadi, terus kita masukin ke rumus ini yang ini yang kita turunkan tadi. Nah, karena dia dicaranya adalah pi per 4, maka x nya kita ganti dengan pi per 4. Nah, jadi 2 kali pi per 4 adalah pi per 2, sin x pi per 4, 4 dikali pi per 4 adalah p. Oh, gitu aja. Terus kemudian nih p kan ada p itu kan 180 derajat bagi 2 90 derajat, 180 bagi 4 45 derajat. Nah, seterusnya gitu. Nah, karena itu kita ubah ke bentuk ini ke 0. Cos 90 derajat apa 0 gitu. 1/5 1/2 akar 2 seterusnya sampai kita mendapatkan hasil min 1/2 akar 2. Jadi sini ada latihan. Nah, di sini ada 2 soal latihan. Jadi kalian kerjakan ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.